Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kakak-kakak kelas 2? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya kak. Semoga juga selalu dalam keadaan bersemangat, baik beribadah maupun belajar, walaupun hanya di rumah saja ya kak. Nah sekarang kita kembali lagi bersama Pak Bayu. Berarti kita hari ini mau belajar tentang bina ibadah, yaitu masih tentang pembahasan berwudu. Nah, tapi sebelum kita menuju pembahasan yang baru, Bapak mau review dulu nih materi yang minggu lalu. Kira-kira masih pada ingat nggak? Nah, coba ya kita ingat-ingat lagi. Yang pertama, kemarin kita udah belajar tentang pengertian berwudu. Pengertian berwudu. Wudu itu artinya adalah bersuci dengan menggunakan air sebelum melaksanakan sholat. Itu pengertian berwudu. Lalu kita udah belajar tentang yang kedua, syarat-syarat berwudu. Kalau nggak salah ada 5. Yang pertama itu beragama Islam, yang kedua itu mumayyiz, yang ketiga itu suci dari hadas besar, yang keempat itu menggunakan air yang suci, yang kelima tidak ada penghalang untuk masuknya air ke dalam kulit kita. Nah, yang ketiga, kita kemarin sudah belajar juga tentang anggota tubuh apa saja yang dibasuh ketika wudu. Di situ kita udah belajar bahwasanya anggota tubuh yang dibasuh ketika berwudu ada muka, ada rambut, ada telinga, ada hidung, ada mulut, ada tangan, dan juga ada kaki. Nah, yang terakhir kemarin kita juga udah belajar tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Nah, ada BAA, ada BAB, ada BAK, lalu juga ada tidur, lalu ada juga hilang ingatan atau hilang akal. Yang terakhir ada menyentuh kemaluan baik disengaja maupun tidak disengaja. Nah, itu adalah materi minggu lalu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tata cara berwudu. Gimana sih caranya berwudu yang baik dan benar sesuai dengan yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau mau tahu bagaimana tata cara berwudu yang benar, mari kita simak video yang berikut ini. Silakan disaksikan. Sebelum melakukan sholat, hendaknya kita bersuci dahulu. Tubuh kita harus bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Pakaian harus bersih dan tidak terkena najis. Meskipun sudah mandi, kita diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu. Wudu juga ada rukun dan aturannya. Rukun wudu. Pertama berniat, kedua membasuh wajah, ketiga membasuh kedua tangan, keempat mengusap sebagian kepala, kelima membasuh 2 telapak kaki sampai mata kaki, keenam tertib dan membaca doa. Tata cara berwudu. Pertama, membaca bismillah dan berniat berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardhol lillahi ta'ala. Kedua, membasuh kedua telapak tangan hingga pergelangan tangan sebanyak 3 kali, diikuti dengan membasuh sela-sela jari jemari. Ketiga, berkumur-kumur dan mengeluarkannya kembali sebanyak 3 kali. Keempat, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkan kembali sebanyak 3 kali. Kelima, membasuh wajah sebanyak 3 kali.
Keenam, membasuh kedua tangan hingga siku sebanyak 3 kali. Ketujuh, mengusap sebagian kepala atau rambut sebanyak 3 kali. Kedelapan, membasuh kedua telinga sebanyak 3 kali. Kesembilan, membasuh telapak kaki hingga mata kaki sebanyak 3 kali, diikuti dengan membasuh sela-sela jari jemari kaki. Kesepuluh, tertib dan membaca doa setelah berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Nah, kalau tadi kita sudah melihat video tentang tata cara berwudu, nah sekarang Bapak mau menjelaskan lagi secara detail tata cara berwudu yang benar seperti apa ya Kak? Jadi ada batasan-batasan yang harus memang Kakak perhatikan supaya nanti wudunya sempurna. Tapi sebelum itu Bapak mau memperlihatkan tentang urutan berwudu terlebih dahulu. Nah, di sini ada 10 urutan berwudu yang kakak-kakak harus perhatikan. Yang pertama ada membaca bismillah, yang kedua ada membasuh pergelangan tangan, yang ketiga ada berkumur-kumur, yang keempat ada membasuh hidung atau istinsyak. Nanti akan Bapak jelaskan apa itu istinsyak. Lalu ada membasuh muka, 6 ada membasuh kedua tangan sampai siku, lalu 7 ada mengusap kepala, lalu ke-8 ada membasuh kedua telinga, ke-9 ada membasuh kedua kaki sampai mata kaki, yang terakhir ada tertib. Tertib ini maksudnya harus berurutan. Nah, jadi kalau misalkan kakak-kakak wudunya tidak tertib atau tidak berurutan, maka wudunya tidak sah, harus diulang lagi seperti itu. Jadi nggak boleh nih kakak-kakak membasuh pergelangan tangan, habis itu langsung membasuh muka baru baca bismillah. Atau misalkan membasuh kepala terlebih dahulu, habis itu langsung ke kaki, baru kumur-kumur, baru baca bismillah. Nggak boleh. Jadi harus berurutan seperti ini, supaya wudunya sah seperti itu. Nah, ini kenapa Pak? Kok ada yang warna hijau, ada yang warna merah? Nah, yang hijau ini, yang warna hijau, ini adalah rukun wudu namanya. Rukun wudu adalah yang wajib dibasuh ketika wudu. Nah, jadi ada membaca bismillah, yang wajib dibasuh ada membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai sikut, mengusap kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Lalu yang terakhir ada tertib. Nah, jadi kalau misalkan dalam keadaan tertentu, misalkan kakak-kakak lagi dalam perjalanan, terus persediaan airnya sedikit nih. Nah, kalau misalkan dipakai berwudu secara lengkap dengan sunnah-sunnahnya yang ini, 10-10-nya, nanti takutnya misalkan anggota keluarga yang lain nggak kedapatan air untuk berwudu. Nah, maka boleh nih kakak-kakak hanya membasuh atau melakukan rukun wudu yang 6 itu saja. Membaca bismillah, habis itu langsung basuh muka, habis itu membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, lalu tertib. Boleh. Maka
hukumnya juga wudunya sah dan boleh melakukan sholat seperti itu. Nah, paham ya Kak? Jadi yang warna hijau ini adalah rukun wudu. Nah, sisanya adalah sunnah-sunnah dalam wudu. Artinya kalau misalkan kita tinggalkan pun wudu kita tetap sah. Kalau misalkan kita lakukan, kita akan mendapatkan tambahan pahala seperti itu. Lanjut, sekarang kita akan membahas lebih dalam lagi tentang tata cara berwudu. Yang pertama, membaca basmalah, habis itu membasuh pergelangan tangan. Jadi membaca basmalah terlebih dahulu, habis itu baru kita membasuh pergelangan tangan. Boleh juga nih ketika membasuh pergelangan tangan sambil baca bismillah, boleh juga. Jadi dibarengin gitu boleh. Nah, ketika membasuh pergelangan tangan ini, perhatikan juga nih sela-sela jarinya. Harus dibersihin juga kalau bisa seperti ini ya. Nah, supaya kotoran-kotoran yang di pergelangan tangan ini semuanya bisa bersih sebelum kita melaksanakan sholat seperti itu. Itu juga harus diperhatikan ya Kak. Yang kedua, selanjutnya adalah berkumur-kumur. Berkumur-kumur juga jangan hanya masukkan air terus langsung dikeluarin lagi. Jangan, usahakan dikumur-kumur dulu supaya sisa-sisa makanan yang ada di mulut kita itu semuanya bisa keluar. Jadi ketika sholat itu tidak mengganggu kekhusyuan kita seperti itu. Lalu yang selanjutnya juga ada nih, membersihkan hidung atau istinsyak. Apa sih itu Pak istinsyak? Istinsyak itu adalah memasukkan air ke dalam hidung lalu dikeluarkan kembali. Jadi kakak-kakak ambil air sedikit nih di tangan, lalu disedot airnya pakai hidung. Tapi pelan-pelan aja. Habis itu jangan disedot sampai dalam banget, cukup sedikit aja, habis itu dikeluarin lagi. Jadi diambil, dihirup sedikit, habis itu dikeluarin lagi, seperti itu. Pak, gimana Pak kalau nggak bisa istinsyak? Takutnya kebablasan misalkan, airnya nanti malah masuk ke dalam hidung. Ya udah nggak apa-apa, dibersihkan hidung aja pakai jari-jari, seperti itu. Tapi kalau misalkan mau pakai istinsyak pun juga nggak apa-apa, belajar dari sekarang ya Kak. Karena istinsyak ini juga katanya bisa menyehatkan tubuh kita seperti itu. Selanjutnya, nah ini nih yang kadang-kadang suka salah dalam berwudu, yaitu ketika membasuh muka atau wajah. Membasuh wajah itu jangan asal basuh aja Kak. Kadang Bapak lihat nih kalau lagi wudu suka merhatiin, kadang cuma dibasuhin ini aja nih. Cus pakai air gitu. Nah, membasuh muka itu ada batasannya. Yang pertama nih di jidat seperti yang di gambar sebelah kanan ini, itu sampai sini nih, sampai tumbuhnya rambut. Lalu yang kedua batasannya adalah nih Kak, sampai sini nih, sampai di depan kuping sini nih. Jadi harus kebasuh semua ke sini, terus nanti ke tulang rahang ini sampai ke dagu, seperti itu. Jadi nanti ketika dibasuh sampai sini nih, sampai tumbuhnya rambut kita, terus ke sini dibasuh seperti itu. Jangan hanya ceprot. Wah, itu nanti mukanya nggak kebasuh semua, paling segini aja. Padahal nanti batasannya sampai sini nih, sampai di depan kuping kita. Seperti itu. Jadi nanti ketika berwudu seperti ini ya. Ini kan batasan tumbuh rambut di sini. Berarti nanti basuhnya sampai sini. Jadi dibasuh, ambil air nih kan. Basuh pertama ke sini ke jidatnya sampai batas tumbuh rambut. Terus turun ke sini nih. Nah, sampai depan telinga, rahangnya juga kena, dagunya juga jangan lupa. Ini nanti pas wudu seperti ini nih Kak. Nah, seperti itu Kak. Jadi semua anggota wajahnya ini, anggota mukanya ini semuanya bisa terbasuh dengan air sempurna gitu. Jadi jangan sampai cuma hanya segini aja. Wah, kalau kayak gitu nanti wudunya nggak sempurna. Nanti kalau wudunya nggak sempurna, sholatnya pun juga ikutan nggak sempurna. Jadi gitu ya Kak. Jadi ketika membasuh wajah, ingat batasan di jidatnya ini atau di dahinya ini sampai batasan rambut kita tumbuh nih.
sini itu harus dibasuh. Lalu kalau di sampingnya ini sampai di depan kuping ini nih, sini sampai ke dagu. Seperti itu ya Kak. Oke. Nah, ketika membasuh muka juga boleh kita sambil niat. Kalau misalkan tadi udah baca bismillah, cukup, nggak apa-apa. Tapi kalau mau ditambah dengan niat, boleh. Niatnya seperti ini. Nawaitu wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardun lillahi ta'ala. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya. Membasuh kedua tangan sampai siku. Nah, ini juga nih yang harus diperhatikan. Kadang wudunya juga apalagi kalau cepet-cepet ya, nggak nyampe siku. Siku itu mana Pak? Ini nih siku nih. Nah, ini siku nih ya. Jadi harus dibasuh sampai siku sini nih. Nah, sampai situ ya Kak. Lebih boleh sampai ke atas sini boleh untuk jaga-jaga. Tapi kalau kurang, usahakan jangan. Karena seperti tadi yang Bapak bilang, kalau misalkan kurang nggak sampai siku, maka wudhunya tidak sempurna. Nah, nanti sholatnya pun juga ikutan tidak sempurna. Seperti itu. Jadi kalau tadi batasan muka dari tumbuhnya rambut kita, terus di depan kuping sini, ke rahang sampai dagu. Kalau tangan itu sampai siku kita nih. Lebih boleh, kurang jangan. Seperti itu. Yang selanjutnya, membasuh kepala. Atau mengusap kepala rambut nih. Nah, ada cara yang bagus untuk mengusap kepala. Jadi, ambil air, terus ditirisin sedikit, lalu diusapnya gini Kak. Dikebelakangin, udah sampai belakang, dikedepanin lagi. Seperti itu. Ya. Itu juga bagus kalau membasuh seperti itu. Tapi kalau misalkan mau dikit aja, nggak apa-apa. Ya, tapi usahakan basuhnya jangan rambutnya aja, tapi sampai kena kulit kepalanya. Seperti itu. Supaya airnya bisa kena kulit kepalanya. Oke Kak, lanjut. Membasuh telinga. Nah, membasuh telinga juga nih. Supaya membasuh telinganya sempurna, caranya gini Kak. Ketika ngambil air, nah yang jempol ini untuk membasuh telinga belakang kita. Nih, untuk membasuh yang ini. Nah, yang telunjuk ini untuk membersihkan bagian dalamnya. Seperti itu. Jadi ketika diambil air, terus langsung nih jempolnya taruh belakang, jari telunjuknya untuk membersihkan yang dalam. Bersihin dulu yang dalamnya atau yang luarnya dulu boleh. Seperti itu. Oke Kak. Itu bagi tata cara untuk membasuh kedua telinga supaya terbasuh semuanya. Lalu ada juga membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Nah, ini juga harus diperhatikan. Jangan hanya telapak kakinya doang misalkan. Usahakan sampai mata kaki. Seperti membasuh tangan sampai sikut. Lebih dari mata kaki atau ke atas itu lebih bagus. Tapi kalau kurang atau di bawah mata kaki itu jangan, nanti tidak sempurna berwudunya. Seperti itu ya Kak. Jadi usahakan sampai mata kaki. Jadi kalau wudu itu pelan-pelan aja. Wudunya pelan-pelan supaya semua bagiannya anggota tubuh yang wajib dibasuh itu semuanya terbasuh dengan sempurna. Nah, yang terakhir kalau udah selesai adalah membaca doa. Doanya seperti ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Oke Kak, jadi ini adalah doa sesudah wudu. Bisa kakak-kakak nanti lihat ya, ada di buku Bina Ibadah. Nanti tinggal dilihat aja Kak. Kalau misalkan belum hafal silakan dihafalkan. Supaya setelah wudu lalu doa, jadi doa apa?
wudunya itu sempurna. Ditutup dengan doa seperti itu. Nah, ini ada 2 perkara yang harus diperhatikan juga ketika berwudu. Yang pertama, selalu mendahulukan anggota tubuh bagian sebelah kanan. Nah, jadi ketika membasuh misalkan tangan, terus telinga atau kuping, terus membasuh kaki, usahakan itu dari anggota bagian yang sebelah kanan terlebih dahulu. Jangan yang kiri dulu, tapi yang kanan terlebih dahulu. Jadi, dahulukan selalu anggota tubuh sebelah kanan ketika membasuh dalam berwudu. Yang kedua, yang perlu diperhatikan adalah batas paling banyak mengulang basuhan ketika berwudu adalah 3 kali. Misalkan kakak mau basuh muka, itu paling banyak 3 kali. Kalau misalkan kurang, nggak apa-apa. Tapi kalau lebih dari 3 kali, di sini dibilang maka wudunya menjadi makruh. Makruh itu apa? Makruh itu artinya dibenci atau tidak disukai. Nah, wudunya tetap sah, tapi kalau misalkan lebih dari 3 kali itu namanya salah dan dibenci atau tidak disukai, seperti itu. Jadi kalau paling banyak 3 kali. Kalau misalkan 1 kali udah dirasa cukup, kena semua nih batasan-batasan yang harus dibasuhnya, maka nggak apa-apa, cukup sekali. Tapi kalau misalkan sekali, wah kurang yakin nih, 2 kali, kurang yakin, 3 kali, udah cukup. Jangan lebih dari 3 kali. Karena kalau lebih dari 3 kali, nanti jatuhnya adalah makruh. Jadi wudhu kita nanti bisa dibenci atau tidak disukai karena tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Baik Kak, itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Semoga semuanya bisa dipahami dengan baik. Dan juga jangan lupa kalau sudah paham, dipraktekkan ketika nanti berwudu. Ingat batasan-batasan yang sudah Bapak jelaskan tadi, dan ketika berwudu juga jangan berburu-buru. Nah, jadi sehingga nanti kalau buru-buru itu temannya setan. Nah, biasanya kalau buru-buru itu nanti yang ada bagian-bagian anggotanya tubuh yang wajib dibasuh itu kadang-kadang nggak terbasuh dengan sempurna kalau terburu-buru. Jadi pelan-pelan aja. Dan juga Bapak ingatkan juga yang ketika menggunakan air berwudu itu usahakan jangan boros-boros juga. Jadi buka kerannya itu jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil juga. Sedang-sedang saja untuk mengirit air juga, seperti itu. Oke, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.